10 pengurus takmir di Masjid Al-Zikro ini. Jadi perkenalkan, saya dengan Oke Setiawan. Sebelum kita memulai pengajian, mungkin seperti biasa kita berlindung dulu kepada Allah dengan membaca taud, lalu membaca sholawat Nabi, membaca Ummul Kitab. Kita bisa mulai bersama-sama ya. Jadi yang pertama taud, kedua basmalah, yang ketiga membaca sholawat Nabi dan membaca Ummul Kitab suratul Fatihah bersama-sama. Mari kita mulai bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi perkenalkan saya dengan Oke Setiawan. Dan memang alhamdulillah hari ini kita akan mulai kajian yang biasa kami lakukan, yaitu untuk metode pertama itu di sabar dan sholat. Nah, kenapa kami berkeliling kemana-mana, kenapa kami berkeliling ke masjid-masjid, untuk apa? Jadi, yang nanti akan saya sampaikan adalah sesuatu yang sudah kami jalani. Ini penting dulu ya Pak ya. Jadi yang nanti saya akan sampaikan itu sesuatu yang sudah kami jalani atau saya jalani dan kita sudah membuktikan. Jadi nanti mungkin kajian saya agak berbeda. Biasanya kan yang namanya kajian itu saya berceramah, lalu Bapak mendengarkan, terus nanti setelah mendengarkan kadang-kadang ngantuk, kadang-kadang enggak. Terus setelah itu bubar, Bapak pusing lagi menghadapi masalah kehidupan. Nah ini biasanya. Nanti yang akan saya sampaikan agak berbeda adalah saya akan menyampaikan suatu metode yang mudah-mudahan dengan metode ini silahkan dibuktikan. Betul tidak yang namanya masalah penyakit itu cepat sembuh, yang namanya masalah hutang itu cepat selesai, yang namanya masalah keluarga itu cepat terselesaikan. Betul tidak untuk bahagia itu harusnya mudah. Ini penting Pak. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau menurut saya, kalau cuman Bapak sekadar kajian, saya kajian, terus setelah itu bubar, Bapak masih pusing lagi, buat apa? Sayang, Bapak sudah meluangkan waktu di sini, saya juga sudah meluangkan waktu. Kalau tidak ada hasil yang didapat, menurut saya kasihan. Jelas Bapak Ibu? Nah, jadi ini akan saya mulai. Pertanyaan saya, kan semua orang yang di depan saya ini pasti punya masalah ya? Semua punya masalah ya? Ada yang besar, ada yang kecil, betul tidak? Dan pasti punya keinginan bahwa masalahnya ingin diselesaikan. Setuju? Baik, sekarang pertanyaan saya. Untuk menyelesaikan masalah itu kira-kira menurut Bapak Ibu mudah atau sulit? Kita diskusi ya. Menurut Bapak Ibu, untuk menyelesaikan masalah itu mudah atau sulit biasanya? Ada yang mudah, ada yang sulit. Nah, nanti saya akan bahas, ternyata menyelesaikan masalah kehidupan apapun itu harusnya mudah Pak. Harusnya mudah. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya mudahnya di mana ya? Baik, sekarang akan saya ulas. Jadi gini Pak, ceritanya saya tanya kepada Bapak dan Ibu ya, saya tanya sekarang. Kira-kira kalau saya tanya kepada Bapak dan Ibu, Bapak Ibu tuh senang hidup dalam kondisi bahagia atau kondisi susah? Pasti bahagia. Sekarang pertanyaan kedua, kira-kira menurut Bapak dan Ibu, Allah tuh senang hidup kita dalam kondisi susah atau kondisi bahagia? Kenapa kok Bapak Ibu yakin Allah senang kita hidup dalam kondisi bahagia itu kenapa? Menurut Bapak? Kan tadi Bapak Ibu yakin ya, kalau ditanya manusia tuh kalau ditanya ingin dalam kondisi hidup bahagia atau susah, Bapak Ibu jawab ingin dalam kondisi bahagia. Terus yang kedua saya tanya, kira-kira menurut Bapak Ibu, Allah tuh senang kita hidup dalam kondisi bahagia atau susah? Bahagia. Kok Bapak Ibu yakin? Itu jawabannya benar. Cuma pertanyaan saya, kenapa kok Bapak Ibu yakin bahwa Allah pun senang kita hidup bahagia itu kenapa? Nah, jadi ternyata Allah yakin, kita yakin Allah senang kita bahagia itu kenapa? Karena Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jelas ini? Berarti Allah pun menginginkan kita hidup bahagia. Sekarang kita rangkai pertanyaan ini. Kita kalau ditanya ingin hidup bahagia, Allah pun senang kita hidup, berarti bahagia itu harusnya mudah atau sulit? Nah,
Mulai bingung nih. Saya ulang. Allah senang kita hidup bahagia. Kita pun senang hidup bahagia. Harusnya bahagia itu mudah atau sulit? Mudah. Asalkan ditanya bagaimana caranya. Nah, hari ini saya akan buktikan bahagia itu mudah. Saya akan buktikan, Pak. Jelas ini Bapak Ibu? Nah, baik, sekarang akan dimulai. Kenapa saya berani mengatakan bahagia itu mudah? Karena kami sudah menjalani, Pak. Jadi ini diawali dari cerita saya di 2005. Saya dulu pengusaha, Pak, perusahaan software. Saya punya perusahaan software IT di Cikarang. Alhamdulillah 2005 sampai 2008 itu meningkat. 2008 akhir saya bangkrut total. Ini awalnya. Ya, yang namanya pengusaha bangkrut total, itu tuh meninggalkan warisan atau hutang? Hutang, Pak. Jadi waktu itu dikalkulasi hutang saya 2 miliar. Setelah di akunting publik, hutang saya 2 miliar. Dan harus diselesaikan dalam 3 bulan. Lalu yang kedua, istri saya meminta bercerai. Sama, targetnya 2,5 bulan waktu itu. Dan yang terakhir, saya mendapatkan kasus masalah pajak. Yang intinya kalau saya tidak menyelesaikan masalah pajak saya akan dipenjara di dalam 3 bulan ke depan. Jadi ada masalah besar dalam hidup saya ya. Hutang saya, istri saya, dan saya mau dipenjara. Kira-kira menurut Bapak Ibu saya bahagia nggak dalam kondisi itu? Susah, sama Pak. Tapi harusnya bahagia mudah nggak? Nah ini kan kok bingung kan? Benar nggak? Sama Pak, saya juga dulu bingung. Saya bilang ini gimana ini? Akhirnya karena saya sudah dalam kondisi putus asa waktu itu saya berdoa, ya Allah tolong saya. Menurut saya kalau saya tidak ditolong kau, hidup saya berakhir buat saya. Karena saya harus menyelesaikan hutang saya, harus menyelesaikan masalah keluarga saya, dan saya akan dipenjara. Akhirnya mungkin maha baiknya Allah mengabulkan doa saya lewat mana? Lewat jalan teman SMA saya. Jadi teman SMA saya datang, terus saya ngobrol. Saya bilang, Bu tolong saya lah. Kenapa? Saya punya masalah, 3 masalah besar saya bilang. Terus akhirnya teman saya bilang, yuk kita main ke guru saya. Akhirnya saya diperkenalkanlah dengan guru saya yang sekarang masih menjadi guru saya, namanya Pak Antono. Nah dari guru saya inilah akhirnya saya belajar ilmu kehidupan. Ternyata yang namanya bahagia itu mudah. Ternyata yang namanya sholat khusyuk itu mudah. Seperti itu Pak. Nah akhirnya saya diskusi dengan guru saya, bilang Pak Guru tolong saya punya hutang, istri saya mau cerai dan saya mau dipenjara. Apa yang harus saya lakukan? Akhirnya diskusi. Apa yang terjadi? Guru saya mengajarkan metode yang nanti mau saya sharing kepada Bapak Ibu. Apa yang terjadi? 2,5 bulan masalah saya selesai. Hutang 2 miliar selesai, istri tidak jadi bercerai, dan saya tidak jadi dipenjara. Nah, dari pengalaman spiritual itu, akhirnya saya melihat, mungkin di luar sana, banyak orang yang punya masalah seperti saya. Kalau tidak masalah hutang, masalah keluarga, masalah penyakit, paling itu aja kan? Dan ternyata cepat sekali selesai Pak. Cepat sekali. Makanya saya sekarang, saya akan buktikan kepada Bapak, saya akan sharing metodenya. Bapak nanti silahkan praktekkan dan buktikan. Betul atau tidak, yang namanya hutang cepat selesai, yang namanya semua permasalahan kehidupan mudah diselesaikan. Ya, jadi ini penting ya. Jadi nanti saya sampaikan metode, silahkan dipraktekkan dan dibuktikan. Apapun permasalahan kehidupan yang sekarang Bapak menimpa Bapak, insya Allah harusnya mudah diselesaikan. Baik. Jadi waktu itu saya diskusi dengan guru saya. Saya bilang, Pak Guru bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Terus guru saya bilang, yang tadi saya bilang, Mas Oke, harusnya bahagia itu mudah. Menyelesaikan itu masalah mudah. Wah, saya bilang mudah gimana nih? Bagaimana caranya? Saya kan bingung Pak, saya nggak ngerti gitu. Bagaimana caranya Pak Guru? Baik, akhirnya guru saya ngasih analogi sederhana. Saya mau nanya sama Bapak Ibu dan saya mau nanya. Misalnya kata guru saya Antono, hutang saya 5 juta misalnya. Ya. Lalu hutang Mas Oke berapa? Saya bilang hutang saya 2 miliar Pak. Baik. Menurut Mas Oke, hutang 5 juta dan hutang 2 miliar, itu lebih cepat mana yang lunasnya Pak? 5 juta. Kenapa Bapak bilang yang 5 juta? Lebih kecil, lihat ya. Kenapa orang akan bicara yang 5 juta? Ternyata orang itu biasanya mengukur permasalahan itu berdasarkan kemampuan dirinya. Betul? Makanya 5 juta kecil, 2 miliar besar. Baik. Sekarang saya akan tanya, pola pikir akan saya geser. Kalau misalnya 5 juta tidak ditolong Allah, 2 miliar ditolong Allah, kira-kira mana yang lebih cepat lunas? Nah, paham Bapak Ibu?
Jadi ternyata masalah besar, masalah kecil itu sebenarnya tidak ada, Pak. Tidak ada masalah besar, tidak ada masalah kecil. Masalah besar adalah ketika Allah tidak menolong kita. Masalah kecil adalah ketika Allah menolong kita. Jadi harusnya pertanyaannya adalah sekarang, bagaimana caranya Allah menolong permasalahan kita? Jelas? Setahun yang lalu saya punya jamaah di Bandung. Dia sakit kanker leukemia. Divonis dokter sebulan lagi meninggal. Akhirnya saya datang bersama guru saya ke sana. Terus saya sampaikan metode yang nanti mau saya sampaikan. Apa yang terjadi? 2 bulan kemudian penyakitnya sembuh. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah yang menolong. Jadi sudahlah, Bapak Ibu silahkan nanti dibuktikan betul atau tidak. Kalau Bapak Ibu memenuhi syarat apa yang Allah inginkan, pasti apapun masalahnya diselesaikan. Jadi waktu itu hutang saya 2 miliar, istri saya mau cerai dan saya mau dipenjara, ternyata hanya selesai dalam waktu 2,5 bulan. Kenapa bisa selesai? Karena Allah yang menolong. Jelas? Jadi kalau sekarang masih punya hutang, apalagi kalau di bawah 2 miliar harusnya lebih cepat ya. Kan 2,5 miliar, kan saya 2 miliar 2,5 bulan. Kalau Bapak cuma 100 juta, 500 juta harusnya sebulan nak, beres ya. Loh bener gak? Jelas ya? Kenapa? Kami sudah membuktikan. Baik, sekarang akan kami buktikan. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana caranya Allah menolong? Bapak Ibu, bagaimana caranya? Nah, baik ya. Ternyata caranya itu ada di surat Al-Baqarah 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu asta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Pasti Bapak Ibu sering dengar ayat ini, pasti sering. Hai orang-orang yang beriman. Allah memanggil siapa? Orang-orang yang beriman. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Pertanyaan saya sekarang, kalau Bapak Ibu ingin ditolong Allah ketika setiap ada permasalahan, apa yang harus dilakukan di ayat ini? Oke, saya ulang ya. Lihat ayatnya. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi kalau ibu bapak ingin ditolong Allah, di ayat ini apa yang harus kita lakukan? Beriman yang pertama, lalu yang kedua, bagaimana sabar yang benar, lalu bagaimana sholat yang benar. Berarti kalau Bapak Ibu sudah beriman, sudah sabar dengan benar, sudah sholat dengan benar, pasti ditolong Allah. Kenapa? Karena Allah maha menepati janjinya. Jelas? Nah waktu itu saya ngeyel Pak. Saya bilang, Pak Guru apa iya? Saya bilang hutang 2 miliar bisa diselesaikan dengan sabar dan sholat. Kalau saya mikirnya seperti itu, jadi nggak ayat ini? Tidak. Kenapa? Saya tidak beriman. Hati-hati di sini. Kesalahan terbesar kita adalah kadang-kadang Pak, kita mengukur kemampuan Allah berdasarkan kemampuan kita, ini yang salah. Sehingga Bapak Ibu bilang tidak mungkin, tidak mungkin. Makanya kena hadis Allah sesuai praduga, prasangka hambanya. Hati-hati Pak di sini Pak. Jelas? Akhirnya saya diluruskan pemikiran saya oleh guru saya, masuk ke sudah. Kalau Allah yang berfirman, sekarang berarti tinggal bagaimana sabar yang benar, bagaimana sholat yang benar. Saya diajarkan oleh guru saya, apa yang terjadi 2,5 bulan selesai masalah saya. Jelas Bapak Ibu? Jadi gampang nggak harusnya belajar sabar dan sholat doang? Gampang nggak? Loh, Bapak Ibu kuliah berapa SKS? 144 S1. Bisa menyelesaikan masalah hidup? Belum tentu. Ini 2 SKS. Bagaimana cara sabar yang benar, bagaimana sholat yang benar, pasti ditolong Allah. Mau nggak? Nah, baik. Sekarang saya jelaskan. Sabar itu sulit atau mudah? Nah, sulit. Kenapa sulit? Ayo, saya ingin ajak Bapak Ibu berpikir. Kita dialog ya. Sabar itu sulit atau mudah Ibu? Biasanya ibu-ibu juga sulit. Kenapa sulit? Gampang. 1. Ketika ada orang nyuruh sabar kepada Bapak Ibu, pernah tidak ditanya, baik kamu nyuruh saya sabar, saya bukan orang sabar, ingin menjadi sabar, bagaimana caranya? Pernah nggak diajarkan caranya?